Di saat itu Clara tidak tahu harus berbuat apa karena Farel semakin dekat dengannya. Tanpa pikir panjang, tiba-tiba saja Clara langsung mendorong tubuh Farel dan pergi meninggalkannya. Farel hampir saja terjatuh dan hanya bisa menarik nafas panjang lalu masuk ke dalam kamar mandi. Clara kemudian melihat kepergian Farel memasuki kamar mandi. Clara kemudian duduk di tepi tempat tidurnya. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Hatinya bimbang, harus bersikap bagaimana. Tidak lama kemudian Farel keluar dari kamar mandi. Dan seperti biasa, Farel selalu menyiapkan pakaiannya sendiri. Karena Clara belum mau menyiapkan semua itu untuknya. Setelah memakai baju, Farel melihat Clara masih duduk termenung di tepi tempat tidur. Farel kemudian berkata, "Ayo kita makan malam." Clara hanya melihat kepergian Farel tanpa beranjak dari tempat duduknya. Dia berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya saat ini. Tidak lama kemudian, salah satu pelayan datang memanggil Clara. Pelayan itu memanggilnya untuk makan malam. Clara pun keluar dan menemui Farel. Saat itu sudah siap untuk makan malam bersama dengannya. Tak seperti biasanya, Farel selalu tersenyum atau menawarkan berbagai macam makanan untuk Clara. Kali ini Farel hanya terdiam dan begitu fokus dengan makanannya. Bahkan saat di dalam kamar pun Farel langsung mengambil bantal dan selimut yang biasa dia pakai, lalu merebahkan tubuhnya di sofa. Clara terus memperhatikan sikap Farel yang menurutnya tak biasanya seperti itu. Mungkin dia sangat marah padaku atas sikapku tadi, batin Clara, sambil terus melirik Farel. Beberapa hari hal itu terjadi pada Farel, membuat Clara semakin bingung. Di saat Farel melanggar aturan, yaitu melewati waktunya saat berada di kamar mandi. Di saat itulah Clara mencoba mengajaknya bicara. "Kali ini kamu yang sudah melanggar aturan," kata Clara kepada Farel, yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Farel berdiri di depan Clara dan tidak berkata apapun. Setelah itu, dia langsung pergi meninggalkan Clara. Setelah melihat Farel, Clara yang merasa heran kemudian berjalan mendekatinya. Tidak hanya itu saja, Clara juga memegang bahu Farel. "Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan?" Farel hanya melihat tangan Clara yang memegang kuat bahunya. Begitu juga Clara. Dia melihat tangannya yang sedang memegang bahu Farel, lalu kembali berkata, "Apakah kamu pura-pura tidak tahu kalau kamu sudah melanggar aturan?" Sambil memakai baju dan tidak memperhatikan Clara, Farel berkata, "Aku tahu. Sekarang katakan padaku, apa yang harus aku lakukan?" Clara lalu berkata, "Aku ingin bebas dari semua ini." Jawaban Clara itu membuat Farel tampak bingung. Farel menatap Clara penuh tanda tanya. "Apa maksudmu, Clara? Kamu ingin bebas dari apa?" kata Farel. Clara menarik nafas panjang lalu tertunduk. "Seperti yang kamu dengar tadi, aku ingin bebas dari semua ini. Pasti kamu mengerti apa maksudku," jawab Clara. Farel melihat ke sekeliling sambil menarik nafas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. "Baiklah Clara, aku mengerti apa maksudmu. Seperti aturan sudah kamu buat, siapapun yang melanggar peraturan harus siap untuk mendapatkan hukumannya. Dan aku akan melakukan sesuai keinginanmu.
jawab Farel. Sebenarnya jauh di lubuk hati Clara, dia tidak sampai hati mengatakan hal itu. Namun karena dia tidak mampu melawan rasa ego di hatinya, dia pun mengatakan itu kepada Farel. Dan dia pun sangat terkejut dengan jawaban Farel. Clara lalu mengejar Farel di saat Farel hendak keluar dari kamar. "Tunggu, apa maksudmu?" kata Clara. Farel menghentikan langkahnya dan berbalik melihat Clara. "Kamu ingin bebas dari pernikahan kita ini kan? Dari semua yang mengganggu hidupmu. Begitu kan yang kamu inginkan?" jawab Farel. Clara yang tadinya menatap Farel kini tertunduk. "Tenang Clara, aku akan memenuhi keinginanmu itu," lanjut Farel. Ketika Clara ingin mengatakan sesuatu, Farel langsung pergi meninggalkannya. Dan keesokan paginya saat terbangun, Clara tampak begitu heran melihat Farel yang sedang mengemas pakaiannya ke dalam koper. "Apa yang kamu lakukan? Kamu mau kemana?" kata Clara sambil menghampiri Farel. Farel masih terus memasukkan beberapa pakaiannya yang masih tersisa ke dalam koper, lalu berkata, "Seperti keinginanmu, untuk beberapa hari ini, aku akan menjauh darimu. Aku akan pergi." Clara begitu kaget mendengar perkataan Farel. Di saat Farel hendak melangkah, Clara langsung memegang tangannya. "Memangnya kamu mau pergi kemana, Farel?" kata Clara. Farel melihat tangan Clara yang menggenggam erat tangannya lalu berkata, "Ke tempat yang sangat jauh, sehingga kamu tidak akan merasa terganggu olehku." Clara masih bingung dengan perkataan Farel. Clara lalu berkata, "Apa maksud perkataanmu ini, Farel? Kamu..." Clara belum menyelesaikan perkataannya. Farel berkata, "Setelah aku pulang nanti, kita akan membicarakan masalah ini dengan ibumu." Saat itu Clara tidak tahu harus berkata apa dan berbuat apa. Dia hanya terdiam, melihat Farel yang begitu serius dengan ucapannya. Farel mendekati Clara dan menyentuh wajah Clara sambil berkata, "Aku akan pergi, Clara." Clara menatap Farel sambil menangis. Farel lalu kembali berkata, "Aku akan kembali untuk memenuhi keinginanmu, Clara, yaitu mimpi untuk bebas dari hidupku." Setelah mengatakan itu, Farel langsung pergi membawa kopernya dan tak pernah sedikit pun menoleh pada Clara yang berlari mengejarnya. Bahkan ketika Clara berteriak memanggil namanya, Farel sudah masuk di dalam mobil dan melaju pergi. Clara menangis karena merasa menyesal telah mengatakan itu kepada Farel. Dia kembali ke kamarnya dan terus menangis sepanjang hari, sepanjang malam. Dia berharap Farel mau memaafkannya dan kembali lagi padanya. Di pagi hari ketika Clara bangun dari tidurnya, Clara merasa ada yang berbeda. Lalu dia melihat ke sofa tempat di mana biasanya Farel tidur. Clara teringat akan Farel yang sedang berbaring di sofa tersebut. Clara kembali merasa bersalah, namun dia berusaha untuk menepis perasaannya itu. Dia pun bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Namun langkahnya terhenti ketika melihat kertas yang dia tempel di pintu kamar mandi itu. Clara menyentuh kertas itu dan tiba-tiba meneteskan air mata. "Semua ini karena peraturan ini. Karena peraturan yang tidak jelas ini,"
Sekarang Farel pergi meninggalkan aku, kata Clara sambil melepaskan kertas tersebut. Saat bersiap untuk pergi ke kampus, saat sarapan, saat berjalan menuju ke kampusnya, dan bahkan saat Clara berada di kampusnya bersama dengan Adis, Clara tampak sangat berbeda. Tidak ada keceriaan, senyuman, ataupun semangat yang terlihat dari wajah Clara. Clara terus termenung dan berharap Farel kembali padanya. Kali ini ada masalah apa lagi, Clara? Apa yang membuatmu berwajah seperti ini? Kata Adis saat duduk di samping Clara. Clara kemudian menangis memeluk sahabatnya itu. Aku sudah melakukan sebuah kesalahan, Adis, kata Clara, membuat Adis semakin bingung. Sebagai seorang sahabat, Adis berusaha untuk menenangkan Clara. Apapun yang terjadi denganmu, apapun masalahmu yang saat ini sedang kamu hadapi, tolong berbagilah denganku, Clara. Siapa tahu aku bisa membantumu, atau setidaknya ceritalah padaku agar kamu merasa lebih baik, kata Adis sambil menangis. Clara berkata, Farel telah pergi meninggalkan aku, Adis. Adis begitu kaget mendengar perkataan Clara. Pergi meninggalkanmu? Apa yang kamu katakan, Clara? Clara lalu berkata, aku telah mengatakan sesuatu kepada Farel, sehingga dia pergi meninggalkan aku saat ini, Adis.